Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali bersama saya Sumhan Yusuf di channel Rakyatku TV. Dan kali ini narasumber kita luar biasa. Beliau adalah seorang ibu, maha terpelajar dan menjabat sebagai kadis. Langsung kita sapa Ibu Dr. Fitria Zainuddin MKes. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat walafiat. Tapi sebelum kita lebih jauh, saya akan perkenalkan beliau. Nama lengkap Dr. Hajjah Fitria Zainuddin MKes. Lahir di Makassar 14 Juli. Ini bintang Leo kalau sama saya. Cancel. Oh ya, 1971. Pendidikan terakhir S3 di Universitas Islam Negeri, masalah agama, konsentrasi pendidikan Islam, luar biasa. Dan sekarang beliau menjabat kepala dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, dengan Ibu Dr. Haji Fitria. Bunda, saya lebih suka memanggil Bunda. Selain beliau dokter, juga beliau adalah mubalik dan sering tampil di Al-Markaz. Bunda boleh tahu tidak perjalanan karirnya sedikit? Katanya pernah memulai karir jadi dokter di Baru. Naik ngantar orang ke naik haji gitu loh. Kemudian naik masuk PNS dan sekarang jadi kadis. Luar biasa perjalanannya. Mubalik dan tidak gampang loh. Seorang ibu yang meraih doktor. Bunda, kita bagi apa sebenarnya kunci sukses seperti ini? Please. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Subhan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa rakyat.com. Baik. Alhamdulillah saya dapat kesempatan pada saat ini untuk memberikan sedikit apa yang ditanyakan oleh Pak Subhan tentang riwayat saya. Saya dilahirkan di Makassar, Pak. Makassar, betul. Iya, 50 tahun yang lalu. Baik. Jadi sudah setengah abad. Ya, but still younger. Iya. Yeah. Right. Oh, thank you. Baik, silakan Bunda ya. Kita nyantai aja ngobrol. Iya. Baik. Jadi saya dilahirkan memang dari keluarga pendidik. Baik. Ibu saya dosen. Ya. Dan memang beliau adalah mubaligah. Mubaligah. Baik. Ya, waktu itu mubalik perempuan masih sangat kurang. Ya, jarang banget, bener. Tahun 60-an, tahun 70-an. Terus bapak saya memang seorang PNS di pemerintah daerah. Ya. Jadi kalau melihat dari ibu dan bapak saya seorang aparat pamong yang diberi amanah kepala dinas, berarti mengikuti jejak bapak saya. Baik. Dan alhamdulillah bapak saya hanya sampai kepala seksi. Baik. Dan alhamdulillah saya bisa jadi kadis di posisi kepala dinas. Baik. Itu amanah ya. Amanah yang harus lebih berat saya emban. Betul. Karena ini namanya provinsi mewilayahi Sulawesi Selatan dengan 24 kabupaten kota. Betul. Jadi itu tanggung jawabnya sangat besar. Baik. Apalagi di kondisi saat ini yang semuanya serba digital, serba transparan, dan sangat terukur kita punya kinerja. Betul sekali, ya, Bunda. Apa yang kuucapkan itu yang kelihatan saat ini. Betul. Jadi memang kepercayaan itu yang harus dibangun karena sejak kecil orang tua saya mengajarkan pendidikan agama menjadi sesuatu yang nomor satu sebelum kita melihat dunia ini. Baik. Ya. Ini menarik. Ya. Jadi itu yang diajarkan dengan kuat karena itu yang saya warisi dari ibu saya dengan 4 bersaudara. 2 perempuan dan 2 laki. Ya, alhamdulillah
yang perempuan itu diberi amanah jadi dokter. Baik. Walaupun ibu saya, orang tua saya bukan dokter, tetapi saya ditakdirkan dengan cita-cita untuk memang bagaimana kita bisa bermanfaat untuk sesama, karena dokternya manusia itu kan dengan medis. Baik. Jadi kebetulan saya dan adik saya itu seorang dokter. Saya biasa bercanda dengan ibu saya karena beliau mubalik. Dari kecil saya sering ikut. Baik. Saya menjadi jamaahnya. Baik. Dan situ saya banyak belajar. Dan kalau ibu saya tampil memberi dakwah, saya itu bagaikan jemaah, bukan sebagai antara ibu dengan anak. Ya. Jadi saya memperhatikan betul dan saya menyimak dakwah-dakwahnya. Dan pada saat saya antar, dia biasa bercanda, saya ini nak sebagai dokter rohani, penjual jamu akhirat. Baik. Kalau saya sebagai dokter jasmani. Baik. Ya. Jadi ternyata dari situ mungkin itu adalah doa sampai saya di usia 40-an saya meneruskan cita-cita ibu saya untuk mengambil lebih tinggi lagi, karena ada falsafah hidup ya, atau apa sih namanya yang sekarang kita diajarkan anak-anak kita, bahwa kesuksesan orang tua itu minimal anaknya setara dengan orang tuanya, dan yang sebaiknya adalah melebihi. Baik. Ini perlu menjadi underline. Salah satu yang menjadi garis yang dibawahi oleh ibu tadi, bahwa kalau keluarga itu, kalau misalkan ibu ya harus minimal S1 anaknya atau melebihi lompatan itu. Baik. Ini pola didik yang harus kita tanamkan di era persaingan global saat ini. Baik. Dan ibu membuktikan demikian. Alhamdulillah. Ibu membuktikan. Baik. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV masih bersama tamu kita yang luar biasa, Bunda Fitria. Bunda, Magister kesehatan, Master kesehatan, tapi kemudian memilih S3 Doktor Pendidikan Ilmu Agama. Iya. Kenapa? Memang ini sesuatu yang jarang dan memang langka. Karena saya berpikir sebenarnya bapak kedokteran dunia itu adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina itu seorang ahli sufi. Beliau adalah tokoh agama. Jadi saya terinspirasi secara tingkat dunia bahwa bapak kedokteran Ibnu Sina adalah seorang ahli tasawuf. Beliau ahli agama. Terus saya terinspirasi kalau di tingkat nasional ada namanya Bapak Dr. Tarmisi Taher, mantan Menteri Agama. Bener. Ya, beliau Menteri Agama, tapi basically adalah seorang dokter. Dia dokter penyakit, Pak. Jadi mungkin banyak yang tidak tahu dia dokter tentara. Ya. Dan saya di Sulawesi Selatan, walaupun saya perempuan, saya mau membuktikan bahwa potensi yang Allah berikan kepada saya itu saya akan maksimalkan dengan diiringi pertolongan Allah juga. Dan niat tadi, nothing yang ingin bisa kita bisa banyak manfaat. Karena seorang dokter itu dibutuhkan multi talent. Luar biasa, betul. Iya. Dan di Sulawesi Selatan saya berpikir dokter mengobati penyakit, di mana menurut ahli kesehatan masyarakat bahwa populasi orang yang sakit dalam suatu populasi penduduk hanya 10-15%. 10-15%. Cuman seiring dengan perjalanan waktu dan pola penyakit lifestyle yang saat ini itu sudah berubah. Yang tadinya 10-15 mungkin sekarang 20, sudah masuk 20% karena banyaknya penyakit degeneratif, karena lifestyle orang sudah serba remote, instan. Kemudian adanya juga penyakit-penyakit menular yang tiba-tiba seperti ini, adanya pandemi, endemis juga. Karena kebetulan magister saya itu adalah magister public health, jurusan memang epidemiolog.
melihat bagaimana sih pola-pola penyakit, istilahnya investigasi penyakit. Baik. Ya. Dan saya berpikir bahwa orang yang sakit tadi 15-20%, berarti 80% masyarakat kita sehat. Ya, benar. Jadi saya berinspirasi bagi-bagi harta Tuhan, Pak. Baik. Karena jangan semua dokter dididik untuk menjadi spesialis. Tidak semua dokter harus menjadi spesialis, apalagi ilmu kedokteran saat ini semakin canggih, semakin inti, semakin nuklear. Dulu cuma ahli dokter umum, dokter 4 ahli, dokter bedah, dokter kandungan, penyakit dalam, dan dokter anak. Sekarang ada namanya dokter subspesialis. Subspesialis penyakit dalam khusus bagian paru-paru, bagian jantung, ada namanya subspesialis. Bahkan tidak menutup kemungkinan ke depan ada namanya subspesialis. Ada subspesialis khusus mata kanan, ada khusus subspesialis mata kiri. Itu ke depan semakin inti, orang semakin ahli dalam satu keilmuan. Sehingga yang sakit tadi 20% itulah yang ada di puskesmas atau dokter pribadi atau dokter keluarga. Nanti seberapa persen saja yang masuk ke rumah sakit dirujuk dengan sistem BPJS saat ini. Baik. Jadi sekian persen, apalagi yang namanya misalnya beberapa penyakit-penyakit yang bisa ditangani oleh dokter umum. Ada 158 penyakit secara kewenangan, itu standarisasi kewenangan, akreditasi kompetensi dokter umum bisa ditangani. Jadi tidak semua harus dirujuk ke rumah sakit. Nanti penyakit yang lanjutan yang memerlukan spesialis yang dirujuk. Itulah saya terinspirasi bahwa 80% masyarakat kita itu sehat, perlu upaya preventif, promotif, karena pencegahan jauh lebih murah daripada mengobati. Prevention is better than cure. Benar. Jadi setelah saya mengambil, jadi saya tidak mengambil spesialis. Saya cukup di tataran dokter umum yang 153 yang bisa di primer pertama, dokter primer pertama. Saya mengambil magister public health. Untuk public health, kesehatan masyarakat. Bagaimana masyarakat yang sehat tadi 80% ini kita berikan preventif, kemudian promosi untuk menjaga kesehatannya. Dan ini berkorelasi dengan jabatan sekarang ya Bunda ya. Betul sekali. Luar biasa. Karena anak yang sehat, perempuan yang sehat, keluarga yang sehat baru bisa melakukan suatu produktivitas dalam hidup ini. Luar biasa. Setelah 10 tahun, karena kita menanyakan tadi agama, kenapa tiba-tiba dokter penyakit mengambil dokter dalam ilmu agama Islam yang memang mungkin jarang orang berpikir ke arah situ dan ini alhamdulillah cita-cita ini saya buktikan. Selain juga saya ingin melanjutkan tadi ibu saya sebagai magister agama, saya melanjutkan tadi sebagai S3 agama. Juga saya melihat bahwa ternyata 10 tahun saya jadi tahun 2002 saya magister public health, 2012 saya mencoba melanjutkan pendidikan S3, 2012 sampai 2014. Itu saya melihat rupanya masyarakat kita tidak cukup dengan sehat fisik saja. Ini yang menjadi underline dari itu key-nya ya, kunci sebenarnya. Baik. Masyarakat kita ternyata tidak butuh hanya sehat fisik saja. Kebutuhan saat ini di era tantangan global yang saat ini yang semakin banyak variasi-variasi tantangannya. Dengan era digital saat ini di mana banyak orang sedikit-sedikit mengalami mudah terjadi depresi, stres, tekanan dengan era persaingan ini, sehingga rupanya saya terinspirasi untuk mengambil doktor dalam ilmu agama Islam karena masyarakat kita bukan hanya sakit fisiknya tapi rohaninya juga sakit. Dan kadang tidak tahu bahwa memang kita harus back to ad-din, agama. Dan itu kuncinya sebenarnya. Dan itulah yang membuat saya bahwa dokter melengkapi sebenarnya sebagai dokter jasmani dan rohani. Baik, luar biasa. Perfect, wonderful. Dan pemirsa, saya mau sampaikan, alhamdulillah saya bersyukur hari ini saya punya narasumber yang luar biasa. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.
Pemirsa Rakyatku TV, dimanapun Anda berada, masih bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, kemudian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan membahas sebuah program. Program ini saya mau sebutkan wonderful program. Sebenarnya ini di launching pada 2017 ya Bunda ya, oleh Kementerian Kesehatan Pemberdayaan Perempuan ya. Tapi kemudian dalam implementasinya program ini luar biasa, tapi kemungkinan itu belum maksimal. Sehingga Bunda mencoba untuk memaksimalkan ini, karena ini menurut saya sepakat program ini luar biasa. Apa itu programnya? Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Pusat Pembelajaran Keluarga. Dan ini ada konselingnya, ada lain-lain, dan itu gratis. Bunda, saya masuk ke kasus-kasus yang kita hadapi. Saya sebenarnya juga belajar soal keluarga di UNAS dulu, karena saya ambil sosiologi. Oh iya. Dan itu terkait dengan manusia. Sosiologi. Tidak juga. Masyarakatan. Ya, saya mau, karena ada perubahan sih sebenarnya anak-anak kita sekarang ya Bunda ya. Jujur, dulu kalau ketemu orang tua, tunduk, lihat saya matanya kalau marah, kita sudah takut. Nah sekarang anak-anak kan bos lebih parah. Nah mungkin Bunda bisa menjelaskan. Ini juga pembelajaran kan yang perlu kita kaji. Betul sekali. Ini katanya ada generasi X, kemudian generasi milenial. Generasi X, generasi milenial. Gimana sih itu Bunda, kita bisa jelaskan supaya pemirsa tahu? Karena ini terkait dengan ibu orang tua loh. Untuk mendapatkan pendidikan anaknya, ini perlu ilmu. You need science to solve that problem. Gitu ya Bunda? Iya. Silakan Bunda dijelaskan. Terkhusus untuk kakek-kakek, nenek-nenek yang mempunyai anak yang rumah tangga baru, dan juga calon ibu, calon bapak, dan remaja. Jadi semua ini seluruh siklus kehidupan sebenarnya program ini bisa ditonton. Ini menarik loh pemirsa. Lanjut Bunda. Ya, Pusat Pembelajaran Keluarga, bagaimana kita belajar untuk menjadi orang tua atau ilmu parenting. Ilmu menjadi orang tua, karena seperti yang Pak Suban tadi katakan bahwa kondisi saat ini sudah jauh berbeda dengan yang kita lakukan pada saat kita menjadi anak. Betul. Ya, betul. Kita harus paham dulu bahwa bukan perubahan daripada sisi, bukan tadi parah, tetapi memang generasi yang sudah berubah. Generasi yang sudah berubah. Ya, pola pengasuhan juga harus kita mengikuti dengan kondisi generasi yang ada saat ini. Contoh, kelahiran 66 sampai dengan 83 itu namanya generasi Y. Kelahiran 83 sampai 95 itu namanya generasi Z. 95 sampai dengan 2012 itu generasi milenial. Dan 2012 itu generasi Z sampai saat ini. Ya, kedepannya lagi, jadi sudah 3 lompatan generasi. Waktu kita dulu zamannya tahun 70-an, tahun 80-an, di usia kita menjadi anak. Jadi mungkin orang tua tidak perlu kaget sebenarnya. Ada sarana, ada wadah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak untuk berkonsultasi secara gratis. Saya garis bawahi teman-teman, ini penting sekali. Pemirsa dimanapun Anda berada, ada program di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, kemudian keluarga dan keluarga berencana. Ini program gratis dan Anda bisa konsultasi kapanpun ya Bunda ya. Untuk kemudian mendapatkan ilmu bagaimana caranya untuk kemudian menjadi orang tua, pola pengasuhan di era zaman now. Luar biasa. Dan itu gratis ya? Gratis. Gratis loh. Service. Luar biasa. Bila bisa online, bisa juga offline dan dijawab langsung. Langsung dijawab. Hotline, punya hotline. Luar biasa, luar biasa. Ini makin menarik pemirsa, kita tahan dulu, jangan kemana-mana. Kita kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV, dimanapun Anda berada, masih bersama tamu kita yang luar biasa, Bu Kadis. Tapi saya mau sampaikan ini fakta empiris loh. Saya mau sampaikan bahwa pengaruh gadget atau handphone menjadi hal yang sangat-sangat, I don't know how to explain about it.
Tapi sekarang anak kecil pun kalau nangis itu dikasih handphone untuk kemudian diam. Jadi solusi. Ini jadi solusi beneran atau menjadi malapetaka ya Bunda? Please. Awal dari suatu ibarat racun, itulah awal dari suatu bencana misalnya. Baik, pemirsa perlu Anda ketahui kalau ada anak Anda yang masih di bawah umur, Bu Dokter sudah jelaskan tadi, ini awal dari racun. Kalau mau tahu ke Puspaga, tapi kita dengarkan dulu penjelasan Bunda. Silakan Bunda. Memang tidak bisa dipungkiri kalau saat ini era digital di mana-mana dalam genggaman kita, revolusi industri 4.0, bahkan ke depan itu mungkin dengan tingkatan itu di hadapan kita pejamkan mata, makanya sudah di depan. Kalau sekarang masih di genggaman. Jadi memang kebutuhan, tetapi dengan kondisi psikologis dan pola asuh yang baik dan benar itu harus dipahami dengan bijak. Karena banyak sekali hal-hal dalam masalah-masalah yang ditimbulkan karena tidak bijaknya menggunakan handphone atau smartphone. Inilah perlu sekali pembelajaran bagi keluarga bagaimana sih mengatasi anak-anak yang sampai kalau sudah kecanduan handphone. Itulah yang terjawab nanti di Puspaga dengan pelayanan psikolog yang andal sesuai dengan generasi pengasuhan saat ini. Ada loh psikolognya? Ada. Luar biasa loh pemirsa. Gratis lagi, ada psikolognya. Terus all of your problem can be solved here. Bunda, kalau begitu anak-anak berapa sih umurnya? Ini estimasi saya. Secara pertumbuhan anak. Baru bisa pegang handphone misalkan. Anak, semasa kognitif anak belum berkembang betul, itu sampai usia 10 tahunan. 10 tahunan. Kita bijak. Mungkin orang tua pada anak-anak pun juga itu tidak ini terlalu kelamaan tapi secara tumbuh kembang boleh menggunakan handphone tetapi dalam kontrol orang tua. Artinya orang tua pun juga harus melek menggunakan teknologi. Tapi inilah nanti kondisi-kondisi setiap keluarga kan setiap berbeda dengan kondisinya. Bahkan kita perlu mencegah ini dengan sebelum membentuk suatu keluarga, pernikahan terjadi, sudah bertemu dengan konsultasi bagaimana pembelajaran keluarga, sehingga ini kita cegah sebenarnya. Kalau menurut tumbuh kembang anak, nanti fungsi kognitifnya baru bertumbuh dengan baik. Bagaimana dia melihat secara real membedakan baik dan benar, baru kita bisa bijak untuk mandiri memberikan smartphone kepada anak. Itu sekitar usia 10 tahunan ke atas. 10 tahunan ke atas. Ini luar biasa loh. Ini juga jujur ya, saya baru tahu beneran setelah ada Bu Dokter. Selama ini kan saya lihat di keluarga anak kecil kalau nangis, bayi pun dikasih handphone. Bahkan justru sekarang terbalik. Kondisi terbalik di mana justru aneh kalau ada anak bayi usia 1 tahun, 2 tahun tidak memegang handphone. Justru terbalik, justru merasa belum zamannya katanya. Padahal this really dangerous. Bukan cuma itu, bukan cuma faktor yang seperti itu, faktor tumbuh kembang anak kan belum matang penglihatan. Cahaya-cahaya itu, kemudian kognitif lain, kemudian posisi tertentu pada anak yang dia sudah tidak sadar memakai handphone. Kemudian di situ kan anak terjadi tumbuh kembang. Nanti di usia 18 tahun itu anak baru berhenti pertumbuhannya, tetapi yang ini berjalan terus secara optimal itu di usia balita tumbuh kembangnya. Disitulah anak-anak paling tinggi menggunakan game, dan kondisi saat ini banyaknya kasus-kasus terjadi karena dia fungsi kognitifnya sesuai dengan game yang ada di situ. Baik, Ibu Bapak, ini penting banget loh. Pemirsa dimanapun Anda berada, apa yang disampaikan Bu Kadis itu luar biasa. Jadi ilmu. Puspaga inilah solusi, salah satu solusi untuk kita mendapatkan bagaimana mendidik anak, mengasuh anak sesuai dengan usia dan kondisi saat ini. Baik. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu. Pemirsa Rakyatku TV masih bersama narasumber kita yang luar biasa, Bu Dr. Adja Fitria. Bunda, ada
saya baca data ada di tahun 2020 saja ada 2052 kasus terkait dengan kekerasan. Kemudian ada terkait fisik, verbal, psikis, seksual, kemudian trafficking juga ada, perdagangan orang juga, kemudian eksploitasi anak, kasus perceraian. Banyak janda katanya sekarang. Ya. Bunda, bagaimana solusinya ini? Ya, kalau memang Silakan. kita lihat kasus-kasus itu sangat memprihatinkan ya. Sangat memprihatinkan ya, Bunda. Dan inilah menjadi tugas pokok di dinas kami, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, untuk melihat bagaimana sih solusi untuk pendekatan kasus-kasus tersebut. Karena banyak sekali. Yang paling juga menonjol adalah perkawinan usia anak di bawah 18 tahun. Sulawesi Selatan masih tinggi. Masih tinggi ya, Bunda? Nasional. Oh, iya. Masih sekitar 11 tinggi 11%. Harus kita turunkan sehingga tadi banyaknya angka perceraian anak karena kasus perkawinan anak. Perceraian anak juga terjadi. Jadi apa yang Mas Subas bilang bahwa perceraian itu janda-janda banyak, itu banyak sekali kasusnya. Nah, untuk mencari solusinya, layanan Puspaga sebagai solusi, Pusat Pembelajaran Keluarga. Di sana untuk layanan primer tersedia layanan primer, tersier dan sekunder. Layanan primer itu untuk edukasi bagaimana penyadaran masyarakat. Jadi boleh berkelompok, boleh instansi, boleh kelompok-kelompok arisan, majelis taklim dan lain-lain. Itu kita sentuh kalangan segmen orang tua. Di pengajian bukan cuma perempuan, tapi bapak, orang tua ya, ayah dan ibu. Itu penyadaran terhadap masyarakat. Dan yang paling penting sebenarnya adalah calon-calon pengantin. Itu sebelum dia mendapatkan surat nikahnya dari KUA, juga kita bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk mengumpul bagaimana sih memberikan edukasi pembelajaran keluarga, pola pengasuhan keluarga dan membentuk keluarga, ketahanan keluarga. Itu yang kita sasar, penyadaran masyarakat. Luar biasa. Kemudian di layanan sekunder juga konseling. Kita langsung memberikan pelayanan. Konseling boleh online, boleh juga kita kunjungan. Kemudian yang layanan tersier dengan banyaknya masalah-masalah tapi belum berdampak pada terjadinya misalnya kasus yang berhadapan dengan hukum, itu bisa diselesaikan dengan Puspaga. Luar biasa. Layanan tersier namanya, pendampingan kasus termasuk hak asuh anak yang untuk mencegah perkawinan. Lengkap banget di sini. Ya, cuma sekarang ini kasus yang maraknya terjadi adalah pergaulan bebas. Karena pandemi Covid membuat anak-anak belajar di rumah, ya, dan ini membuat teknologi yang kalau tidak bijak, kontrol orang tua tidak bagus, inilah terjadinya pergaulan bebas sehingga anak harus menikah di usianya karena sudah terjadi pergaulan, sudah terjadi kehamilan sebelum menikah. Inilah yang masalah sehingga harus dicegah, orang tua harus mendapatkan informasi, ilmu tentang bagaimana mengasuh anak dengan benar dan sesuai dengan era anak saat ini. Ya, ini loh penting sekali. Penting sekali. Tapi ada catatannya, Bunda. Tadi kan banyak perceraian. Kalau misalkan A dengan B, laki perempuan nih mau cerai, Puspaga juga bisa memberikan bisa. Suggestion atau saran. Bukan cuma anak, keluarga juga yang mau bercerai. Pasangan-pasangan yang sudah lama menikah, ada perceraian, dikonselingkan dulu lewat Puspaga. Ini luar biasa programnya. Jadi jangan dulu kemana-mana, tetap harus ke layanan Puspaga. Ini dan itu gratis loh pemirsa. Sebenarnya masih banyak mau dikaji ini, tapi waktu yang membatasi kita. Dan itu ada di Jalan Landak, Andi Jema. Ya, Andi Jema. Perlu sekali kita. Jadi alamatnya itu ada di Jalan Andi Jema di gedung PKBI. Susah. Iya. Kalau Anda mau ke sana, ini tempatnya. X Jalan Landak. Itu gratis. Dan Bunda ini sebenarnya masih pengen banget mengkaji, tapi kemudian waktunya Bunda lagi sibuk, jadi bisa juga kelompok-kelompok masyarakat yang butuh informasi tentang bagaimana pengasuhan anak, itu bisa menghubungi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak untuk kita bisa memberikan layanan konsultasi gratis. Jadi kelompok-kelompok masyarakat semua berperan, boleh semua, tanpa kecuali. Dan nanti kita mungkin cantumkan ya. Boleh. Jadi tim Rakyatku TV nanti cantumkan
alamatnya atau mungkin ada nomor kontak yang misalkan ada Facebooknya, ada Instagramnya yang kemudian bisa dihubungi supaya clear. Pesan yang disampaikan Bu Kadis bisa sampai kepada pemirsa. Dan ini kewajiban negara, ini kewajiban pemerintah. Baik. Negara hadir untuk masyarakat. Inilah gunanya negara sebenarnya. Iya, negara pemerintah hadir untuk masyarakat. Baik, luar biasa. Iya. Bunda, sekali lagi makasih banyak. Saya bersyukur dapat narasumber yang luar biasa. Once more, thank you so much. Pemirsa, demikian pertemuan kita, dialog kita yang benar-benar luar biasa. Mudah-mudahan menjadi berkah ilmu, bisa berbagi dengan dimanfaatkan layanan. Ini yang penting, itu gratis loh, jangan gratis. Saya Suman Yusuf, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.